Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurito dan teman saya Nurul Faisa. Kami akan membuat video pembelajaran tentang ekosistem dan hubungan makhluk hidup. Langsung saja videonya, kita akan memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Baik, setelah selesai berdoa, Bapak akan mengabsen kalian. Ani, Aldi, Rehan, Reno, Fatikin. Baik, setelah Bapak selesai mengabsen, Bapak akan sedikit menerangkan tentang materi ya. Kita akan masuk ke dalam materi ekosistem dan hubungan makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ada yang tahu? Apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Apakah kalian tahu anak-anak? Oh, nggak tahu. Menurut kalian, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Ayo yang tahu angkat tangannya. Ya. Baik, kalau tidak ada yang tahu, kita akan langsung masuk ke materi. Ya, materi tentang ekosistem dan hubungan makhluk hidup. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga termasuk salah satu bagian di kehidupan. Nah, hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, harimau hidup di hutan. Padi ada di sawah. Selanjutnya, satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh individu adalah kambing, burung, tikus, pohon singkong, ikan, dan pohon bunga matahari. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi di sebuah hutan ada apa aja? Harimau, kijang, ataupun orang hutan. Nah, selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah populasi ikan, populasi gagang, dan populasi hewan di sekitarnya membentuk komunitas terumbu karang. Nah, selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem ini ada dua, yakni darat dan air. Darat, ekosistem darat meliputi hutan tropis, gurun, telaga, dan tundra. Taiga dan tundra. Selanjutnya ekosistem air. Nah, ekosistem air ini meliputi air tawar, air laut, dan air payau. Nah, ini ada contoh ekosistem.
Yang pertama ekosistem di laut, di air itu ada ikan, ganggang, dan lain-lainnya. Yang di darat juga ada jerapah, singa, harimau, dan yang lainnya. Nah, apa saja sih komponen ekosistem? Nah, komponen ekosistem ini terdiri dari dua, yakni biotik dan abiotik. Biotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan abiotik adalah komponen ekosistem yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Contoh dari komponen abiotik adalah air, batu, tanah, cahaya, dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa komponen biotik dibedakan menjadi 4. Ada yang tahu apa aja? Ya, ada produsen, konsumen, pengurai, dan detritivora. Nah, kita bahas yang pertama, produsen. Produsen yaitu organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung keterlangsungan hidup organisme lain. Contoh tanaman berklorofil dan alga. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen yaitu semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Berdasarkan tingkatannya dalam rantai makanan, ada beberapa konsumen. Yang pertama, konsumen tingkat 1 atau primer, contohnya belalang, ulat. Nah, yang kedua ini ada konsumen tingkat 2 atau sekunder, contohnya katak, burung pemakan ular. Nah, yang ketiga ini ada konsumen tingkat 3 atau tersier, contoh elang, harimau, singa. Kemudian ada pengurai, yaitu mikroorganisme yang mampu mengurai organisme mati menjadi bahan mineral kembali, contoh bakteri dan jamur. Kemudian ada detritivora. Nah, detritivora yaitu organisme yang memakan bahan organik, kemudian diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi, contoh cacing tanah dan kumbang kotoran. Selanjutnya ada peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Nah, apa saja sih peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Nah, ekosistem memainkan peran penting bagi makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekologis di bumi. Setiap komponen ekosistem saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Kehadiran spesies-spesies yang berbeda dalam suatu ekosistem membantu menjaga kelangsungan siklus makanan, rantai makanan, dan jaring-jaring kehidupan. Makhluk hidup berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bumi. Berbagai peran penting makhluk hidup dalam ekosistem antara lain sebagai produsen, konsumen, pengurai, dan pemelihara kondisi internal yang stabil. Ekosistem juga memberikan tempat tinggal dan habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu, menjaga kelestarian ekosistem sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi, anak-anak itu ya menjaga ekosistem ya untuk kelangsungan hidup ya. Selanjutnya ada rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam proses makan dan dimakan, ini terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Contoh rantai makanan, yakni rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Terus ada padi dimakan belalang, belalang dimakan kadal, lalu kadal dimakan elang. Itu juga merupakan contoh rantai makanan. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan dibentuk dari sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu peristiwa yang melibatkan banyak makhluk hidup dan menyebabkan peristiwa yang terjadi lebih dari satu urutan. Sehingga dalam peristiwa memakan yang terjadi akan banyak cabang karena hubungan memakan antar makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada gambar jaring-jaring makanan. Ya, itu diperhatikan dulu ya. Di situ ada apa aja? Ya, rumput, belalang, katak, ular, burung elang, bakteri, dan jamur. Nah, rumput ini sebagai produsen. Kemudian rumput ini akan dimakan belalang.
Belalang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang akan dimakan oleh katak yakni konsumen tingkat 2. Selanjutnya katak akan dimakan oleh ular. Ular merupakan konsumen tingkat 3. Nah, ular ini juga akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen tingkat 4 atau puncak. Nah, ketika burung elang mati, maka bakteri dan jamur itu merupakan bagian dekomposur yang nantinya akan mengurai. Nah, kesimpulannya, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem juga termasuk salah satu bagian dari kehidupan. Jadi ekosistem merupakan sangat penting bagi kehidupannya teman-teman, ya anak-anak. Ya. Di sini ada yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah dipelajari. Silahkan, barangkali ada yang mau menyampaikan. Baik, kalau tidak ada. Oke, berhubung pembelajaran sudah mau selesai, langkah baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.